kian membabi buta. KKB Papua Egorus Kogoya habisi pendeta 2 dewasa dan 1 anak. Markas saya sebagai Komandan Batalion Al-Guru, Pertahanan Markas Al-Guru, tempat perang Ibu Kota Keniam. Saya tidak ada kemana-mana. Tetap bertahan di Markas Al-Guru. Perang di Keniam. Kami anak-anak daerah, bukan datang dari di luar, tidak. Kami ada anak-anak daerah pertahanan Markas Al-Guru. Kekejaman KKB Papua, pimpinan Egorus Kogoya kian membabi buta. Saat ini pasukan gabungan TNI dan Polri tengah melakukan pengejaran terhadap kelompok tak berperi kemanusiaan itu. Peringatan pasukan TNI dan Polri untuk mengejar KKB Papua setelah pilot pesawat Susi Air Philips Mar Mentres disandra Egorus Kogoya. Ulang iyo. Kami bakat pesawat ini karena sudah kami hanya ingin Papua merdeka. Semua negara tidak usah perhatikan orang Papua. Hanya ingin menikmati kekayaan Papua baru semua negara masuk. Tapi ingin Papua merdeka ini semua negara tidak buka mata. Jadi tidak kami sementara orang dan kami dapat sementara bakat pesawat ini. Jadi 32 listrik pesawat tidak boleh terbang. Antara kabupaten 2, 32 listrik ini pesawat tidak boleh terbang. Dan saya akan bawa orang ini sampai 32 listrik saya akan putar. Jadi tidak boleh lagi pemakaran dan bangunan dan segala hal terjadi di Papua ini. Sekarang stop. Hanya Papua merdeka. Kini Egorus Kogoya malah semakin gelap dan menghabisi nyawa warga sipil. Terbaru 2 warga sipil di Yahikimo, Papua Pegunungan tewas ditembaki mati oleh KKB Papua pimpinan Egorus Kogoya. Harapan kita supaya kalau bisa di tempat kejadian di sana ini bisa ada termasuk masyarakat dan pemerintah di sana bisa mengatasi. Pelaku penembakan diduga merupakan seorang pajatan TNI bernama Yotam BKY yang kabur dari tugasnya dan membawa 1 pucuk senjata laras panjang. Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri mengatakan Yotam Bogangki yang kini sudah bergabung KKB diduga kuat sebagai pelaku penembakan 2 warga sipil di Yahikimo atas perintah Egorus Kogoya. Terakhir untuk anggota kita berada Yotam Bugyange saat ini masih dalam pencarian. Sementara ini dari Kodam juga sudah melaksanakan kegiatan pendalaman dan pencarian terhadap yang bersangkutan, bahkan sudah melakukan koordinasi dengan jajaran-jajaran terkait, memberikan atau menyebarkan info tentang yang bersangkutan sudah melarikan diri pada saat melaksanakan jaga satri. Jadi saat ini juga masih dalam proses pencariannya. Untuk perkembangannya sementara belum ada, tapi yang jelas dari pihak Kodam juga sudah melayangkan rilis ya, terhadap teman-teman yang lainnya atau jabatan yang ikut membantu kita, mungkin dari Satgas ya, dan dari Satuan Teritorial juga kepolisian sudah memberikan rilis tentang yang bersangkutan, data yang bersangkutan, bahkan fotonya juga. Dan ini sebenarnya saya politik kalau saya pikir sini orang-orang yang mungkin agak tidak waras ya. Tetapi tidak apa-apa karena mereka mengikrarkan diri, menyamakan diri dengan bangsa ini, kita lihat aja. Tentunya negara kita mempunyai aturan hukum.
kita akan lihat apabila dia melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan hukum di negara kita akan tindak tegas sesuai aturan hukum di negara. Sementara itu, Danrem 172 atau PWY Brigjen Junta Ombu Semiring menjelaskan, penyerangan yang dilakukan KKB ke warga sipil merupakan strategi KKB Papua untuk memecah fokus aparat keamanan. KKB sengaja melakukan aksi agar konsentrasi aparat terbagi-bagi tidak hanya fokus mencari Agus Kogoya dan sengaja memutar balikan fakta jelasnya cuma dikutip Tribun Papua.com. Penyerangan ini dilakukan di tengah upaya aparat keamanan membebaskan pilot Susi Air Yelmar Martes yang disandra oleh Agus Kogoya dan pasukannya di Kabupaten Duga, Papua Tengah. Menurutnya, Agus Kogoya sengaja menugaskan pasukannya untuk melakukan teror di KKB Yahigumo. Ia menjelaskan aparat TNI Polri masih berupaya membantu Agus Kogoya dengan mempersempit ruang geraknya. Kita juga melakukan komunikasi sosial dan pembinaan teritorial serta penyelidikan dari kepolisian di beberapa wilayah yang pernah menjadi persinggahan KKB Agus Kogoya. Begitulah sambungnya. JO Semiring juga meminta KKB Papua tidak lagi menyerang warga sipil dan mencari lawan yang sepadan. Saya sampaikan kepada KKB Papua Agus Kogoya dan Elkius Kobang dan masyarakat kawan-kawan yang jangan bunuh masyarakat. Kalau mau bertempur cari yang sepadan, jelasnya Jumat sore. Menurutnya, masyarakat yang menjadi korban penyerangan tidak bersalah. Distrik dari kampung-kampung itu ada SSB yang disediakan oleh Pemda untuk berkomunikasi di tempat-tempat yang tidak ada sinyal. Mereka memang berpindah-pindah di daerah-daerah yang cukup ekstrim dan ketinggian yang dingin, diantaranya 2.500 sampai 3.000 lebih mdpl ini, dan masyarakat ini juga ada yang disinggahi dia. Jadi sekali lagi saya ingin masyarakat jangan takut, laporkan, informasikan kepada kita. Dan kelompok Elkius Kobang sendiri awalnya saya masih lebih merasa bangga arti kata dia lebih baik dari Agus Kogoya awalnya, karena yang diserang adalah TNI, polisi ditembak. Saya masih bisa terima itu, tapi kalau masyarakat sipil yang dibunuh, yang tidak bersenjata, inilah tindakan pengecut. Inilah tindakan pengecut saya bilang. Menyang yang dilakukan SW itu terus berlanjut. Oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat, ya, agar kalau ada kelompok Agus Kogoya yang merapat ke kampung-kampung masyarakat, itu masyarakat harus berani. Sekarang sudah mulai aman-aman. Mereka juga sudah keluar, bapak-bapak sudah datang, kasih amankan kita. Jadi hancur itu bukan hanya sekolah saja, tapi kita punya anak-anak perempuan juga sudah hancur. Kita juga sudah hancur. Di rumah sudah hancur semua. Jadi sudah hancur dan sudah pergi. Jadi sekarang sudah aman, bapak-bapak sudah datang, sudah aman. Jadi kita panggil kembali keluarga yang sudah hilang di hutan-hutan, guru-guru, dan nanti kita masukkan, nanti dari pemerintah juga mereka akan datang melihat yang kondisi yang terjadi di Bioga. Iya, dan kita masukkan juga supaya mereka datangkan guru, bangun kembali SMP sekolah, supaya kita jadi seperti yang kemarin-kemarin. Jadi sekarang ini kita sudah marah, Tuan Tanah juga marah, Tuan juga sudah marah, kita masyarakat sini marah. Karena kita Bioga ini sudah jadi kembali ke masuk di gelap, karena ada sekolah, tapi sekolah itu kita memang buka mata, sudah jadi pintar, tapi bakar sekolah, sekarang kita kembali ke masuk di gelap-gelap. Agus Kogoya sudah diingatkan oleh pendeta asal kampung Wosak untuk tidak membunuh masyarakat di Nogolait, malah pendeta tersebut ditembak mati setelah bebernya.
Tidak hanya orang dewasa yang diserang KKB Papua, melalui serangan anak kecil meninggal setelah menjadi korban kekejaman KKB. Anak kecil itu bernama Yuangga Tabuni, anak dari seorang tokoh masyarakat Kampung Pimpino, Papua Pegunungan. KKB Papua Pembenahan Agnes Kokoya membunuh anak itu karena ayah korban tidak mau memberi makanan KKB. JL sendiri meminta tokoh masyarakat di Papua untuk saling membantu membangun tanah Papua. Tidak ada stigma TNI dan Polri melakukan penyisiran karena tugas TNI Polri sesuai Inpres nomor 9 tahun 2020 Perintah Presiden kepada TNI Polri untuk mewujudkan kedamaian di tanah Papua betul-betulasnya. Dua warga Yahikimo, Papua Pegunungan berinisial EP, 18 tahun dan VS, 24 tahun meninggal setelah menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal atau tega. Diduga pelaku penembakan ini adalah pasukan KKB pimpinan Agnes Kokoya. Kasus penembakan itu terjadi pada Rabu sekitar pukul 19.40 WIT. Satu kejadian kedua korban berboncengan melewati Jalan Poros Lokpon, kilometer 2 Distrik DKI Kabupaten Yahimo. Ini Adi Prabowo mengatakan, ada warga yang mendengar suara ledakan dari titik korban ditembak. Kami Kapten Polda Papua masih terus memaksimalkan upaya pencarian. Memang kita sudah bisa mendapatkan titik terang, namun kita tidak bisa jelaskan detailnya karena akan dapat mengganggu upaya pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air tersebut. Artinya tim investigasi sudah berhasil bertemu dengan mereka. Nah, itu saya belum dapat informasi lebih jelas tentang itu karena itu adalah ranah dari Pemda, PJ Bupati Uga dan Ketua DPR. Belum ada feedback terhadap informasi tersebut. Tepat pukul 19.40 WIT, terdengar suara Ignatius Beni letukan sebanyak 2 kali selang 5 menit. Seorang masyarakat datang melapor ke Polres Yahimo bahwa ada 2 orang terletak di Jalan Poros Lokpon, Bitalataraga. Mendengar ada laporan keluarga tertembak, anggota Polres Yahimo dan Satgas Damai Jatras 2023 menuju lokasi korban tertembak. Aparat merespon dengan mendatangi TKP untuk mengevakuasi kedua korban ke RSUD DKI untuk penanganan medis setelah ibunya. Yang menjelaskan kedua korban sempat mendapat perawatan namun dinyatakan meninggal karena mengalami luka tembak yang cukup serius. Dia, EP, 18 tahun, dinyatakan meninggal pada pukul 22.09 WIT saat itu. Sementara VS, 24, mengalami luka tembak tembus dari punggung sebelah kiri ke perut, luka tembak di leher kanan, luka sobek di dagu dan lecet kaki kiri. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23.05 WIT di Telapa Marga. Kini kondisi Kabupaten Yahimo telah kembali kondusif setelah ada 2 warga tertembak. Kapolres Yahimo AKBP Arif Kristanto belum dapat mengungkap pelaku penembakan karena masih dalam proses penyelidikan. Ia meminta para warga untuk selalu waspada dan menghindari keluar malam. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, hindari aktivitas yang tidak perlu, apalagi pada malam hari, betulah tandasnya.